Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran tarikh kali ini, kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Untuk masuk materi yang akan kita bahas, yang pertama mengenai kondisi sosiokultural Madinah sebelum Islam. Yang kedua, peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang ketiga, mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama, mengenai kondisi sosiokultural Madinah sebelum Islam. Dalam peta geografis, kota Madinah terletak di sebelah utara Hijaz atau 300 mil sebelah utara kota Mekah. Kota ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad bernama Yasrib, yang merupakan daerah penghasil kurma dan gandum. Menurut para ahli sejarah menyebutkan kota Madinah sebagai kota formatif, yaitu kota yang dibentuk dan dibangun oleh mereka yang eksodus dari tempat tinggal mereka, baik karena alasan konflik maupun alasan ekonomi. Pada awalnya, kota ini merupakan wilayah yang kosong, sehingga datang sebuah rombongan yang dinamakannya kota Yasrib. Yang kedua, mengenai peta sosial. Terdapat 5 kelompok suku yang saling berperang. 3 dari suku Yahudi yang bernama Bani Nadlir, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan 2 suku dari Arab yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Suku-suku Yahudi menguasai wilayah yang luas dari perkebunan kurma dan menguasai beberapa kerajinan tangan. Sementara suku Arab mengandalkan tanah pertanian mereka sebagai sumber mata pencaharian utama mereka. Yang kedua, mengenai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Mengenai perintah hijrah ternyata dicantumkan di dalam Al-Quran, tepatnya pada Quran Surat Al-Isra ayat 80, yang mana artinya, katakanlah Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara masuk yang benar, dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar, dan berilah aku dari kehadiratmu kekuasaan yang memberi pertolongan. Di mana ketika Nabi Muhammad sebelum menjalankan sesuatu selalu meminta pertimbangan kepada Allah SWT. Yang kedua, mengenai tujuannya Nabi Muhammad berhijrah. Tujuan hijrahnya Rasulullah SAW dan umat Islam ke Madinah bukan hanya sekadar pindah tempat saja. Yang pertama, yaitu menyelamatkan diri dan umat Islam dari tekanan, ancaman, dan kekerasan kaum kafir Quraisy. Bahkan pada waktu itu, Nabi meninggalkan rumahnya di Mekah untuk berhijrah ke Yasrib. Rumah beliau sudah dikepung oleh kaum Quraisy. Yang kedua, yaitu agar memperoleh keamanan dan kebebasan dalam berdakwah serta beribadah, sehingga dapat meningkatkan usaha-usahanya dalam berjihad di jalan Allah untuk menegakkan dan meninggikan agamanya. Selain itu, terdapat beberapa faktor pendorong Rasulullah melakukan hijrah. Yang pertama, pada tahun 621 Masehi telah datang rombongan yang isinya 13 orang penduduk Madinah yang menemui baginda Rasulullah di Bukit Aqabah. Mereka berikrar untuk setia memeluk agama Islam dan menjauhi kemungkaran. Yang kedua, 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 622 Masehi, datang lagi rombongan sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah, yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj. Pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tetapi kemudian menjumpai Rasulullah SAW dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berikrar akan membela dan melindungi Rasulullah dan pengikutnya. Setelah turunnya Quran Surat Al-Isra ayat 80, maka Rasulullah dan para sahabat merencanakan untuk hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini dilakukan dengan rencana yang sangat matang, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kaum muslimin diperintah untuk terlebih dahulu menuju Madinah tanpa membawa harta benda yang selama ini menjadi hak milik mereka. Sementara Rasulullah dan beberapa sahabat menyusul belakangan menuju Madinah. Strategi seperti ini dilakukan mengingat begitu sulitnya beliau keluar dari pantauan kaum Quraisy. Namun, setelah sampai di puncak Gunung Thawr yang tingginya kira-kira 1,5 jam perjalanan dari Mekah, Rasulullah dan Abu Bakar berlindung di sebuah gua di puncak gunung. Setelah masuk ke dalam gua, datanglah laba-laba untuk membuat sarang dan burung merpati liar yang ada di atas pohon untuk mengalihkan pandangan orang-orang yang mengejar Nabi dan Abu Bakar.
Setelah orang-orang kafir sampai ke tempat ini, mereka berpendapat tidak mungkin ada seseorang yang masuk ke dalam gua ini. Oleh karena itu, keselamatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dari kejaran orang-orang Quraisy. Lalu, bagaimana sambutan dari penduduk para Madinah? Sebelum Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, berita tentang keberangkatannya bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq telah tersiar ke Madinah, dan kedatangan mereka disambut baik oleh para penduduk Madinah. Piagam Madinah. Nabi Muhammad SAW menjalankan sholat Jumat pertama kali dengan suku Bani Salim dalam perjalanan menuju Madinah. Setiba di Madinah dengan membawa kemenangan, beliau bermalam di rumah Abu Ayyub Al-Ansori. Hijrah inilah yang menjadi akhir dari dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Cukup sekian untuk pembelajaran pada kali ini. Dan untuk pembelajaran yang akan datang, kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.